Hai Brewers, People of Northern, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Fit kali ini kita udah lama nggak ketemu, jadi kita lagi mau bahas dripper yang lagi naik daun banget nih di UK dan di global kalau nggak salah. Namanya Orea, jadi jangan salah kebalik, bukan Oreo tapi Orea dripper. Dan kebetulan ini dikirim sama foundernya sendiri, namanya Horia. Dia tinggal di UK, tapi dripper ini dibikinnya di China. Dan kebetulan yang dikirim adalah seri terbarunya mereka yang volume kedua. Mereka bilangnya Orea V2, yaitu di bawah, di mana di sini nggak ada bridge atau nggak ada gaya garis-garis rips di dalam drippernya itu sendiri. Buat materialnya sendiri, kalau kita lihat sih ini well built finish, jadi dia pure 100% logam, kayaknya one piece aluminium. Jadi kita nggak lihat ada sambungan atau nggak ada sambungan. Terus warnanya juga keren banget, satin. Cuman kalau ini kan karena ketutup dia ada silikonnya. Nanti kita akan bahas kenapa harus pakai silikon. Jadi kalau yang volume 1 dia pakainya pakai kain, atau kalau nggak pakai kulit juga. Terus buat dimensinya sendiri kita bisa lihat ya, kalau mau perbandingan ini Timor 01 yang bisa kita pakai. Nah, ini Orea sama Kalita Wave kayaknya juga masih lebih kecilan ini. Nah, kalau dari segi kecilnya sendiri ini mungkin kalian akan akrab dengan origami dripper yang Kon 1001 yang pernah kita bahas di fit sebelumnya. Nah, mereka dedikasinya hampir sama buat untuk nyeduh kopi dengan dosing yang kecil tapi bisa hasilnya ekstraksi yang lebih maksimal. Buat harga sendiri juga nggak semahal K90 Plus yang Kon 1001, tapi juga nggak murah-murah banget, masih lebih murahan Kalita Wave. Nah, kalau buat hasil ekstraksinya gimana, hari ini kita bakal nyobain. Kalau untuk paper filternya sendiri, dia bisa ngadopsi dua, yaitu di 155 Kalita yang biasanya direkomendasiin yang akan datang juga pada saat kalian beli dripper ini. Ada mungkin starter pack-nya sekitar 20 atau pakai paper filter Kon 1001. Kalau saya nyoba sendiri di rumah, kurang lebih saya hampir mirip rasanya keluar brewing result-nya. Tapi saya pribadi lebih prefer di sini karena ya lebih cepat juga, terus hasil ekstraksinya juga lebih bagus. Jadi nggak perlu banyak ngomong lagi, kita bakal langsung nyeduh dan kita bakal kira-kira gimana sih hasil ekstraksinya. Ya, stay tune ya. Tadi kita habis nyeduh pakai Orea dengan waktunya kurang lebih digilingannya agak fine ya, dari Malconic tadi di 22. Ini juga grinder kita yang baru, Malconic X54. Nanti kita bakal bahas di fit yang lain. Kita dengan gilingan itu, kita kalau klaimnya sih di kotak sih fast flow with shorter brew time, bring out more brightness from coffee. Ya kurang lebih kalau kita dapat, memang karakternya ini kayak walaupun dia cuma pakai 10 gram, tapi kita dapat dia bisa ngasilin ekstraksi yang lumayan tinggi, seperti mungkin kalau kita pakai dos 15 graman dengan waktu hanya ekstraksi kurang lebih 2 menit 20 detik. Kalau saya lihat di refraktometer, kalau saya ukur sendiri, rata-rata ekstraksi Orea kalau kita di 2 menitan kurang lebih di TDS-nya kalau nggak salah 1,40-an. Berarti lumayan, sampai 22% ekstraksi di kopimu. Nah, tinggal cons-nya aja adalah pada saat kalian pegang ini, walaupun udah dari silikon nih, ini masih lumayan panas banget. Jadi bisa segera, jadi mungkin ini yang menyebabkan ini juga kali, ekstraksinya bisa lebih tinggi karena dia jaga panasnya tuh lumayan tinggi juga. Cons-nya jadi kalau kalian punya barista hasil cupping bowl, biasanya kalau kita habis selesai nyeduh kita bisa tampung di barista hasil gini. Atau kalian punya dekanter yang mungkin agak terlalu lebar, ini mungkin agak terlalu riskan. Kalau saya kasih contoh kayak gini nih. Nah dia nggak bisa nih kalau kayak gini. Jadi kalau di barista hasil agak tricky, kalau bisa ya di milk jug. Terus layak nggak sih kalau kalian punya ini, kayak kalau kalian suka atau kalau kalian pengen explore kopi-kopi yang eksotik, misalnya kayak geisha, misalnya kalau kalian cuma dapat 60 gram, misalkan satu bagnya dapat 60 gram dengan harga 300.000 atau 400.000, dibagi 15 gram kan cuma 4 kali seduh. Sementara menggunakan Orea ini kalian bisa nyeduh sebanyak 6 kali. Jadi incremental atau repetisinya kan bisa lebih itu lagi. Plus poin kalau kalian pagi-pagi pengen nyeduh 2 kopi dengan flavor yang berbeda, kalian nggak akan over coffee, yaitu bisa nyeduh yang ini masih 10 gram, ini 10 gram lagi.
Karena kalau di Indonesia rata-rata kan kita nyeduh pakai 15 graman, kalau di luar kayak di Jerman kita pakainya 20 graman. Terus apalagi ya, kurang lebih menurut kita sih ini game changer banget, plus desainnya juga eye catchy banget dengan warna matte silver. Hasil ekstraksinya juga sangat-sangat bagus, aku bisa rekomendasiin banget. Dan resep yang paling nemu yaitu kita pakai blooming 40 gram, terus kita pakai finish pakai melodrip. Kalau kalian nggak punya nggak apa-apa. Dan papernya kalau kita nemuin kalau pakai yang 155 ini juga bagus, cuman kalau kita nemu lebih layering dan lebih manis kalau kita pakai paper cone 1001 origami. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai Orea bisa klik like, komen, atau mau ada drippernya. Kalau kalian pengen tahu juga perbandingannya bedanya sama Orea volume 1 apa sih, mungkin bisa tinggalin juga, nanti mungkin kita bakal cari temen yang punya volume 1. Kurang lebih gitu aja. Sampai jumpa di feed berikutnya.